إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sairina ala nahjihi al-qawimi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ya rabbana ala fahmi kitabik wa'inna wa qawwina 'alal amali bimawa'idhika fi wajtinabi ma'asik wa la tatba' illa qira'atina li kitabika ala qulubina wa la ala asma'ina wa la taj'al ala absarina ghishawa. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim wa ajirna min adzabi jahannam ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita bersama suratul Munafiqun, dimulai dari ayat 5, yaitu dari firman Allah, ba'da an nasta'idha billahi jami'an minasyaitanir rajim, wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa yastatridu siyaq fi wasfi tasarrufatihim ad-dallati ala dakhali qulubihim wa tabyitihim lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kabibihim indal muwajahah. وهي مجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على المريسي ماء لهم atau ma'in lahum fabaina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dhalikal ma' ba'dal ghazwah waradat waridatun nas wa ma'a Umar bin al-Khattab ajirun lahu min bani Ghifar yuqalu lahu Jahjah bin Mas'ud yaqudu farasahu fazdahama Jahjah wa Sinan bin Wabar al-Juhani halifu bani Aun ibn al-Khazraj al-ma' faqtatala fasarakha al-Juhani ya ma'syar al-ansar wa sarakha Jahjah ya ma'syar al-muhajirin faghabiba Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa indahu rahtun min qaumih fihim Zaid ibn Arqam ghulamun hadath faqala wa qad fa'aluha qad nafaruna wa kafaruna fi biladina wallahi ma a'addana wa jalabibu Quraishin illa kama qala al-awwal samin kalbaka ya'kulka ama wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal thumma aqbala ala man habarahu min qaumi faqala lahum hadha ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladakum wa qasamtumuhum amwalakum amma wallah law amsaktum anhum bi aydikum la tahawwalu ila ghairi darikum fasami'a dhalika Zaid bin Arqam famasha bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhalika inda faraghi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min aduwihi fa akhbarahu al-khabar wa indahu Umar bin al-Khattab faqala mur bihi Abbad bin Bushr falyaqtulhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa ya Umar idza tahaddatha an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah la walakin adzin birrahil dhalika fi sa'atin lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yartahilu fiha fartahala an-nas wa qad masha Abdullah ibn Ubay ibn Salul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina balaghahu anna Zaid bin Arqam qad balaghahu ma sami'ahu minhu فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به وكان في قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي بن السلول ودفعا عنه. قال ابن إسحاق فلما استقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
awama balaghaka ma qala sahibukum? Qala wa ayu sahibin ya Rasulullah? Qala Abdullah ibn Ubay. Qala wa ma qala? Qala za'ama annahu in raja ila al-madinati akhrajal a'azzu minhal adhal. Qala fa anta ya Rasulullah wallahi la tukhrijannahu minha in syi'ta. Huwa wallahi dhalil wa anta al-aziz. Thumma qala ya Rasulullah irfaq bih. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bik wa inna qaumahu la yanzimuna lahu al-khirza liyutawwijuh fa innahu la yara annaka qad istalabtahu mulkan. Thumma masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذنتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. قال ابن إسحاق ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ثم قال هذا الذي أوفى في الله هذا الذي أوفى لله بأذنه وبلغ عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبي. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم عن عمر بن قتادة أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغ أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يؤاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغوا ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم تقتله لقتلته. قال عمر قال والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وذكر إكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لو قفلوا راجعين إلى المدينة لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله ابن أبي قال له ابنه وراءك فقال ما لك ويلك فقال والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقه فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إذا أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن جاز يجوز
ونظر مرة إلى الأحداث ومرة إلى الرجال ومرة إلى النص القرآني فنجدنا مع السيرة ومع المنهج التربوي الإلهي ومع قدر الله العجيب في تصريف الأمور. فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ويعيشون فيه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنوات والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرجهم من الصف ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم إلا قبيل وفاته وإن كان يعرفهم في لحن القول بالالتواء والمداورة ويعرفهم بسيماهم وما يبدون فيها من آثار الانفعالات والانطباعات ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس فالقلوب له وحده وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه فأما الناس فلهم ظاهر الأمر كي لا يأخذوا الناس بالظنة وكي لا يقبوا في أمورهم بالفراسة وحتى حينما عرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه إنما عرفهم وعرف بهم واحدا فقط من رجاله هو حذيفة بن اليمن. Jadi wa innama arrafahum wa arrafa bihim wahidan faqat min rijalihi huwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu walam yashi dhalika bainal muslimin min sya'a yashi'u hatta inna Umar radhiyallahu anhu kana ya'ti Hudzaifah liyatma'inna minhu ala nafsihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yusammihi lahu minal munafiqin wa kana Hudzaifah yaqulu ya Umar lasta minhum wa la yazid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara alla yusalli ala ahadin minhum mata abada fa kana ashabuhu ya'rifuna indama yarawna ar-rasul la yusalli ala mayyitin falamma qubida sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana Hudzaifah la yusalli ala man arafa annahu minhum وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظر فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصلي هو الآخر ولم يقل شيئا وهكذا كانت تجري الأحداث كما يرسمها القدر لحكمتها ولغايتها للتربية والعبرة وبناء الأخلاق والنظم والآداب والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita perhatikan uraian, paparan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan kepada kita mengenai perangai karakter dari orang-orang munafik, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan, kita akan jumpai di tengah-tengah kita juga manusia-manusia yang serupa. Mereka bersembunyi di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan isu, mengadu domba. Seperti yang kita jumpai dilakukan oleh sekian banyak orang, diantaranya orang seperti Abu Janda. Tapi Rasulullah SAW dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi mereka dengan cara yang bijaksana. Nah, sebagai contoh kita lihat bagaimana kesombongan, keangkuhan orang-orang munafik. Ketika mereka ditemukan bersalah, mereka bukan merasa malu, bukan datang kepada Rasul memohon maaf dan juga minta Rasul untuk memohon ampun bagi mereka. Tapi mereka justru ketika diajak untuk menjumpai Rasul, mereka bersikap angkuh dan sombong. Memang tidak ada sama sekali niat baik dan tulus di hati mereka. Sebagaimana pada ayat 5, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan pada mereka, mari bersama-sama kita mendatangi Rasul agar Rasul memohon ampun bagi kalian. Lawaw ru'usahum, mereka menggelengkan kepala mereka,
dengan penuh kesombongan. Mereka menggelengkan kepala mereka, menolak, berpaling dengan penuh kesombongan. Kalau kita membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa yang memberikan janji ampunan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian mereka datang kepada Rasul dengan tulus. Lalu Rasul memohon ampun bagi mereka. Bersama-sama mereka juga yang memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka. Sebagaimana firman-Nya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya dikala mereka menzalimi diri mereka artinya berbuat kesalahan atau melakukan perentangan terhadap Rasul atau melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan sebahagian orang yang lemah imannya ketika mereka diajak berperang, ternyata mereka mengajukan alasan yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala buka pintu rahmatnya. Kalau seandainya mereka dikala menzalimi diri mereka, datang kepada Rasul, lalu Rasul memohon ampun bagi mereka. Di samping mereka juga memohon ampun kepada Allah, niscaya mereka akan menjumpai Allah Tawwabar Rahimah, akan menyambut mereka yang datang bertaubat dan akan menghadapi mereka dengan rahmatnya yang maha penyayang. Mengapa? Karena Allah mencintai orang yang bertaubat. Tapi sayang kesempatan yang Allah buka lebar-lebar bagi mereka, ternyata mereka hadapi sama dengan sikap iblis yang penuh kesombongan. Bukan mereka menyesal, malah mereka menyimpan kedengkian, kebencian, dan berniat untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menganggap kedatangan mereka kepada Rasul merupakan kehinaan. Berhubungan dengan ayat tadi dalam surah An-Nisa, juga berhubungan dengan ayat 5 ini yang berisikan kabar gembira, Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsirnya, seorang badui datang ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah. Mungkin sebagian orang beranggapan orang badui ini berbicara kepada sesuatu yang tidak ada ataupun tidak hidup. Badui ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka ismuh, Allah Subhanahu wa taala yang keberkahannya, namanya betul-betul penuh keindahan dan limpahan keberkahan. Qala fi kitabih, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Seandainya dikala mereka menzalimi diri mereka, mereka datang ke hadapanmu, memohon agar engkau memohonkan ampun bagi mereka. Dan mereka juga memohon ampun, niscaya mereka akan menjumpai Allah, akan menyambut mereka dan menerima taubat mereka. Dan akan mengasihi menyayangi mereka. Faqad zalamtu nafsi, saya telah berbuat aniaya terhadap diri saya. Fastaghfirillah lana, mohon ampunlah untuk kami ya Rasulullah, wa astaghfirullah rabbi, dan aku juga memohon ampun kepada Allah. Si badui setelah itu dia berpaling. Lalu seorang kebetulan sedang tidur di salah satu tiang Masjid Nabawi pada saat itu, tentu bermimpi. Rasulullah berkata kepadanya, "Basyir al-a'rabi," sampaikan kabar gembira kepada orang tersebut. Innallaha qad ghafaralah, Allah telah mengampuni dosanya. Mungkin sebagian orang mengatakan, kan Rasulullah sudah wafat. Sudah wafat. Ada yang menganggap bahwa ini perbuatan syirik. Padahal sebetulnya orang datang kepada Rasul, memohon Rasul untuk memohonkan ampun baginya. Sebagaimana putra-putra Yakub yang datang kepada Yakub, mohon agar memohonkan ampun bagi mereka. Baik Rasulullah dalam keadaan hidup bersama mereka. Rasulullah telah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran tauhid.
Ini menggambarkan kesungguhan dan niat mereka untuk bertaubat. Mereka bukan datang kepada Rasul agar Rasul mengampuni dosa mereka. Itu bukan hak Rasul. Tapi mohon kepada Rasul untuk mohon kepada Allah agar mengampuni dosa mereka. Apakah ini merupakan perbuatan salah? Dan Rasul bukan hanya milik untuk orang-orang yang hidup bersamanya. Tapi Rasul juga apa? Merupakan Rasul, imam dan rahmat bagi kita semua. Baik Rasulullah hidup maupun telah kembali ke sisi Allah. Yang jelas kematian jasad tidak memisahkan kita dengan Rasul. Oleh karena itu dalam sholat kita mengucapkan salam pun Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang dirubah oleh Syekh Albani menjadi Assalamu ala nabi karena Rasulullah telah wafat. Dia lupa bahwa orang-orang yang mati syahid saja dalam keadaan hidup. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya melahirkan para syuhada, para pejuang, seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memohon Rasul mengampuni dosa kita, bahwa ini merupakan perbuatan salah. Tapi kalau kita datang, ya Rasulullah, istaghfir lana, mohonkan ampun untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan merupakan satu pelanggaran. Oleh karena itu, karena ada sebuah atau beberapa bait syair yang mengungkapkan maksud dari ayat tadi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul ja indallah. Innal musi'ina qad ja'u li dhanbi yastaghfirullah. Maksudnya, wahai Sayyidi, wahai pemimpinku, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, wahai yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musi'ina qad ja'u. Para pendosa telah datang ke hadapanmu. Bukan mohon ampun kepada Rasul seperti yang datang kepada mimbar ampunan di gereja, tidak. Innal musi'ina qad ja'u li dzambi yastaghfirunallah, dengan dosa-dosa mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memohon agar engkau memohonkan ampun bagi mereka. Ini menggambarkan kesungguhan orang yang bertaubat menyesali dosa mereka. Di samping mereka mohon ampun, mereka berharap agar Rasul juga ikut memohonkan ampun bagi mereka. Jadi doa ini betul-betul apa? Sesuai ya, dengan aturan baik Rasulullah hidup di tengah-tengah sahabatnya maupun telah kembali ke sisi Allah. Kalau kita mohon kepada beliau untuk memohonkan ampun bagi kita, bukan merupakan perbuatan syirik, juga pelanggaran terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat orang-orang munafik ini betul-betul hatinya penuh kesombongan, penuh muslihat, melakukan manuver-manuver yang menggambarkan bagaimana mereka bermuka-muka di hadapan orang yang beriman, di hadapan Rasul, sedangkan di belakang mereka menyimpan kebencian dan kedengkian. Seperti Ibnu Ubay yang digambarkan oleh Usaid bin Hudhair. Sebelum Nabi datang ke Madinah, kaum Khazraj telah mempersiapkan mahkota buat dirinya. Bukan kalung, tadi terjemahannya kalung. Yambimuna khirzan. Mereka sudah membuat mahkota begitu. Menyusunnya, tujuannya untuk meletakkannya di kepalanya sebagai mahkota pemimpin kaum Khazraj pada saat itu. Begitu datang Rasulullah SAW dengan membawa dakwahnya, Ibnu Ubay merasa pengaruhnya, kekuasaannya dirampas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka muncullah kebencian dan kedengkiannya. Nah, manusia-manusia semacam ini yang melihat dunia sebagai tujuannya tidak akan pernah mungkin sama sekali setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya. Tapi kalau orang-orang yang menginginkan Allah hidup di dunia, dia berjuang, bahkan mungkin perjuangannya lebih besar di jalan Allah. Tapi bukan dunia yang diinginkan. Yang diinginkan Allah, Rasulnya dan hari akhirat. Jadi bukan berarti orang yang beriman bermalas-malasan, tidak belajar, tidak bekerja, tidak berniaga. Tidak, dia berjuang. Tapi tujuannya bukan dunia, Allah. Maka Allah katakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan biarkan matamu berpaling dari mereka yang selalu
memohon kepada Allah pagi dan petang berjuang di jalannya kepada mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Ini yang akan menggelincirkan kita, membuat kita menjadi orang munafik atau menjadi orang yang ingkar pada kebenaran. Nah, selanjutnya Allah tegaskan, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Maka sama saja bagi mereka, wahai Rasulullah. Baik kamu mohon ampun untuk mereka atau tidak memohon ampun untuk mereka, falan yaghfirallahu lahum. Sekali-kali atau selamanya Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini sama dengan surat Taubah yang kemarin kita baca. Istaghfir lahum. Aw la tastaghfir lahum. Wa in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Silahkan kamu mohon ampun untuk mereka atau tidak memohon ampun. Walaupun kamu memohon ampun sebanyak 70 kali. Sekali-kali selamanya Allah tidak akan memberikan ampunan untuk mereka. Jadi riwayat yang mengatakan Rasulullah merasa bahwa ayat ini memberikan pilihan. Kemudian dia akan tambahkan lebih daripada 70 kali. Ini merupakan gambaran yang menunjukkan dia tidak faham bahasa Arab. Nah, yang membuat hadis palsu yang menggambarkan Rasulullah memohon ampun untuk Ibnu Ubay, kemudian menyolatkannya, mustahil. Karena dengan tegas Allah mengatakan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan sekali-kali kamu mensolatkan mereka-mereka yang mati dalam keadaan munafik untuk selama-lamanya. Dan jangan berdiri di hadapan kuburannya. Mana mungkin Rasul akan menyolatkan orang tersebut. Apalagi Sayyidina Umar menarik mengatakan, atusalli alaihi wa qad nahakallah. Masa kamu akan solatkan? Padahal Allah telah melarang kamu. Masa Rasulullah orang yang terlambat dalam menyambut larangan Allah atau menyambut perintahnya? Mustahil. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat sengaja untuk mengacau balaukan pemahaman kita atau mengajak kita toleransi terhadap orang munafik. Kesimpulannya, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Lalu pada ayat berikutnya Allah menggambarkan makar manuver yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagaimana yang tadi kita telah dengarkan dari terjemahan yang dibacakan oleh Sayyid Abdullah. Ada dua orang sekembalinya Rasulullah SAW dari peperangan Bani Mustalik. Rasulullah kembali ke Madinah di perjalanan di siang hari. Biasanya Rasulullah beristirahat, berkemah. Mereka makan, kemudian beristirahat karena panas terik yang bisa menimbulkan dehidrasi. Nah, kebetulan Sayyidina Umar punya seorang pembantu yang berasal dari Bani Ghifar. Jahjah al-Ghifari atau bin Ghifar. Datang ke mata air. Begitu juga seorang Ansor yang bernama Sinan juga dorong-dorongan untuk mengambil air. Terjadi perkelahian di antara keduanya. Lalu Sinan tadi mengatakan apa? Ya ma'syaral Ansor. Menjerit, memanggil, memohon bantuan kepada kaum Ansor. Sedangkan Jahjah mengatakan ya ma'syaral Muhajirin. Ibnu Ubay begitu mendengarkan hal ini, dia manfaatkan untuk mengadu domba. Kalau Ibnu Ishaq mengatakan dia marah, sebetulnya bukan marah. Dia kesempatan mendengarkan ini untuk menimbulkan fitnah. Dia mengatakan awaqad fa'alu, apakah mereka mulai melakukan hal ini? Laqad katharuna fi biladina. Mereka telah merasa apa? Jumlah mereka lebih banyak di negara kami, mereka juga punya pengaruh lebih kuat. Wallahi ma'a'addana wa jalabiba Quraisyin illa kama qala al-qail sammin kalbaka ya'kulka. Dia mengatakan demi Allah bahwa Nabi Muhammad ini tidak menganggap kami wa jalabiba Quraisyin kecuali seperti apa yang diucapkan, tidak memperlakukan kami kecuali seperti yang diucapkan oleh seseorang dalam pepatahnya, gemukkan anjing kamu, dia akan makan kamu. Jadi Ibnu Ubay merasa dan rombongannya ini telah menggemukkan Rasul dan kaum Muhajirin. Lalu apa?
mereka mulai melunjak. Melunjak. Ada lagi riwayat, illa kama qala qail, u'allimuhu rimayata kulla yaumin falamma ishtadda sa'iduhu ramani. Aku mengajarkan dia memanah setiap hari, begitu tangannya kuat, dia panah kita. Ini pepatah-pepatah yang hina. Dia menganggap apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka seperti anjing. Menganggap bahwa Rasulullah seperti anjing yang diberikan makan, diberikan minum, kemudian memakan mereka. Ini kan perbuatan yang luar biasa kejinya. Akhirnya Ibnu Ubay datang kepada kaum Ansar. Apa kalian tidak lihat apa yang dilakukan? Ini semua disebabkan karena perbuatan kalian, kebodohan kalian. Kalian tempatkan mereka di rumah-rumah kalian. Kalian berikan harta kalian kepada mereka. Tapi sekarang apa yang mereka lakukan? Ini kan betul-betul merupakan kejahatan. Kebetulan Zaid bin Arqam anak kecil mendengar yang diucapkan Ibnu Ubay, dia bergegas-gegas menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendengar, Rasul terkejut dan juga marah. Ibnu Ubay begitu tahu Rasulullah mengatakan, mendengar hal tersebut disampaikan oleh Zaid, langsung datang kepada Rasulullah. Dia bersumpah-sumpah bahwa dia sama sekali tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh Zaid. Nah kebetulan Ibnu Ubay kan masih punya pengaruh kaumnya. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan anak ini salah dengar. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Rasulullah berdiam. Tidak lama kemudian Usaid bin Hudzair datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu persoalan, karena Rasulullah memerintahkan mereka untuk merobohkan kemah semuanya, melanjutkan perjalanan. Usaid bin Hudzair mengatakan, ya Rasulullah, ini waktu yang mungkar, artinya waktu yang tidak menyenangkan untuk perjalanan. Kenapa kamu lakukan? Dia mengatakan, apa kamu tidak dengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Ubay? Apa yang diucapkan? Begitu disampaikan, Usaid bin Hudzair mengatakan, kamu yang mulia dan dia yang hina. Kalau kamu yang keluarkan dia, kamu bisa mengeluarkan dia. Tapi maklumi dia ya Rasulullah, sebelum kedatangan kamu, kaum Khazraj telah menyiapkan untuk dirinya mahkota. Untuk diangkat sebagai pemimpin mereka yang mulia. Kedatangan kamu dianggap merampas kekuasaan. Sayyidina Umar kebetulan memerintah, begitu mendengar dia berkata pada siapa? Pada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bushyr al-Ansari untuk memenggal kepalanya Ibnu Ubay. Abbad bin Bushyr ini kakek dari kalangan Al-Bafadhal di Hadramut, Al-Baridwan. Mereka merupakan masyayikh yang asal usulnya berasal dari Abbad bin Bushyr al-Ansari yang menjadi guru datang ke Hadramut. Kata Rasulullah, ya Umar, apa yang dikatakan orang nanti kalau saya bunuh dia, bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabat. Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Akhirnya Rasulullah perintahkan dari mulai siang, setelah mereka sholat, digabung dhuhur asar, melakukan perjalanan. Maghrib juga masih terus berjalan. Sampai malam, dalam keadaan letih yang luar biasa, sholat, mereka makan, mereka tertidur hingga pagi hari. Orang bertanya-tanya mengapa? Ini merupakan salah satu kiat menunjukkan kebijaksanaan Rasul. Kalau dibiarkan mereka kasak kusuk jadi fitnah. Jadi sengaja mereka dialihkan dari apa? Dari kasak kusuk, pembicaraan yang bisa menimbulkan emosi, kepada perjalanan yang panjang yang membuat mereka letih, tidak sempat lagi untuk berbicara. Akhirnya begitu mereka tidur, orang kalau sudah istirahat lain lagi pikirannya, nggak gampang terbawa oleh emosi. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membongkar kejahatan Ibnu Ubay Ibnu Salul. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid bin Arqam, dipegang kupingnya. Hadzal ladzi aufa lillahi biudhuni. Inilah orang yang betul-betul melaksanakan dengan penuh kesetiaannya dengan udhunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana manuver-manuver yang dilakukan kaum munafik. Di antaranya bahkan ketika Bani Nadir dikalahkan, yang sekutunya merupakan sekutu Khazraj, Ibnu Ubay langsung
menarik. Rasulullah mengatakan, atahsuduhum, apa kamu akan memanen mereka semuanya? Mereka merupakan sekutu kami. Jadi menimbulkan isu fitnah yang bermacam-macam. Mereka juga bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, ya, dalam rangka melakukan makar terhadap Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih sepanjang 10 tahun. Dalam peperangan Ahzab mereka juga menyebarkan isu yang menakut-nakuti kaum muslimin. Tapi mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, apa yang dihadapi Rasul? Seorang pemuka yang dijamin kebenarannya, keagungan, kesuciannya, menghadapi kaum munafik, apalagi kita yang bukan Rasul, yang bukan merupakan orang-orang yang terjaga kebenarannya. Tidak heran kalau kita harus berhadapan dengan kaum munafik, tapi hadapi mereka dengan cara yang bijak, dengan mencontoh meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai dia ikut memecah belah di antara orang-orang yang mukhlis karena kefanatikan mereka kepada orang tersebut. Seperti kalau saatnya ada seorang tokoh dari kalangan NU, pokoknya ada yang munafik dari mereka, kita menyerang secara umum akan mengakibatkan pasti apa? Pasti menimbulkan sakit hati di kalangan NU. Begitu juga di kalangan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi hendaknya bersikap bijak, jangan gara-gara satu genteng bocor kita rubuhkan rumahnya. Tapi hadapi dengan cara yang bijak. Nah, kita dengarkan pada ayat 7, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqin la yafqahun. Kita lihat bagaimana makarnya Ibnu Ubay. Merekalah yang telah berkata, jangan kalian berikan fasilitas bantuan kepada orang-orang yang berkumpul bersama Rasulullah agar mereka bubar. Itu ucapan Ibnu Ubay. Lau amsaktum anhum, kalau kalian tahan, tidak lagi berikan fasilitas buat mereka, niscaya mereka akan bubar. Dijawab oleh Allah jawaban yang amat indah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Sesungguhnya perbendaharaan kekayaan langit dan bumi di tangan Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi orang-orang munafik tidak memahami hal ini. Sama seperti apa yang disampaikan Menteri Agama. Jangan kalian melakukan pemboikotan terhadap produk Zionis atau produk Amerika. Ini tidak efektif. Kita akan kehilangan lapangan pekerjaan bagi 3.000 orang. Kalau kita bersikap seperti ini, berarti apa? Berarti kita menghancurkan rumah kita dengan tangan kita sendiri. Kita mendukung ekonomi mereka, ya, yang jelas-jelasan mereka manfaatkan untuk melakukan kejahatan terhadap saudara kita. Oleh karena itu ketika Allah larang kaum musyrikin untuk masuk ke kota Mekah semenjak Fathu Mekah tersebut, mereka yang biasa berdagang diuntungkan. Mengatakan, bagaimana perdagangan kami akan sepi? Dijawab oleh Allah, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kalian takut miskin, takut dagangan kalian sepi, Allah akan berikan kekayaan bagi kalian dari karunia-Nya. Jadi jangan karena kita berhubungan dagang, mendapatkan keuntungan secara pribadi, kita korbankan iman kita, agama kita, saudara-saudara kita. Oleh karena itu sikap kita juga terhadap Saudi Arabia yang jelas-jelasan berkhianat, ya. Jangan gara-gara keuntungan pribadi kita takut untuk menyampaikan yang benar. Bahkan tetap berpihak kepada mereka, bahkan menjadi buzzer lagi. Menjadi buzzer mereka yang merupakan proksi Zionis. Sekarang jelas-jelasan Saudi Arabia, para pemerintahnya, demikian pula Teluk, merupakan proksi Zionis. Begitu juga gerakan-gerakan ISIS yang dibiayai oleh mereka untuk memerangi kaum muslimin juga merupakan apa? Proksi Zionis sebagaimana yang diakui oleh Hillary Clinton, mantan ibu negara Amerika juga menteri luar negerinya. Dia mengatakan terang-terangan di hadapan Kongres, bukankah ISIS merupakan produk kita yang melatih mereka. Jadi model-model orang-orang Islam yang seperti ini, yang merusak, mencederai kehormatan kaum muslimin yang haus darah, itu merupakan Islam yang diproduk oleh Zionis. Jadi kalau Abu Janda mengatakan Islam haus darah, bukan ajaran Islamnya. Tapi apa? Mereka yang dibina oleh Zionis
oleh Barat ya, untuk menampakkan wajah Islam yang buruk, yang haus darah, itulah merupakan produk Zionis. Dan orang-orang Arab kita rela menjadi proksi-proksi mereka, waliyadzubillah. Jadi dalam perjuangan jangan takut, kekayaan langit dan bumi semua di tangan Allah, bukan di tangan Barat. Bukan di tangan siapapun juga. Kekuatan yang sebenarnya bukan bergantung pada kekuatan eksternal, tapi kekuatan pertama bersama Allah, kemudian kita dapatkan dari usaha kita, bukan bergantung kepada bantuan-bantuan mereka. Lalu Allah tambahkan lagi ucapan mereka. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan mereka berkata, kalau kami kembali ke Madinah, maka kita yang mulia ini akan mengusir orang-orang yang hina. Dijawab oleh Allah, sesungguhnya al-izzah, kemuliaan itu bukan milik mereka. Yang ada pada mereka juga pemberian Allah. Kemuliaan, keagungan yang sebenarnya milik Allah. Dan Rasulnya yang menyampaikan pesan Allah. Dan juga untuk orang yang beriman, yang taat dan tunduk kepada Allah, kemuliaan untuk mereka. Tapi orang-orang munafik tidak memahami, tidak mengetahui hal ini. Mereka beranggapan dengan kemunafikan mereka, kekafiran mereka, atau kekayaan mereka menjadi mulia. Mereka lupa bahwa semua yang di tangan mereka, Allah kuasa untuk mengambilnya kembali. Karena Allah yang memberikan, qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan, sesungguhnya Allah raja di raja, engkau memberikan kekuasaan bagi siapa yang kau kehendaki. Allah juga kuasa untuk mengambilnya kembali dari siapa yang kau kehendaki. Jadi baik itu Trump, atau katakan Netanyahu, atau katakan para pembesar-pembesar yang dibesarkan di dunia. Kalau mereka bekerja sama bersatu mengancam ya, kaum muslimin, maka mereka akan berhadapan dengan Allah apabila kaum muslimin dengan hati mereka tulus untuk berjuang di jalan Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Jadi walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dari ayat-ayat yang singkat ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membongkar watak kaum munafik tapi tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Tapi ciri-ciri mereka Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita berhati-hati. Mengapa Allah tidak sebutkan nama kecuali kepada Hudzaifah bin Yaman? Karena urusan hati, Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya penguasanya. Agar kita tidak mengadili manusia dengan apa yang tersembunyi. Tapi kita diberikan peringatan agar waspada terhadap perangai-perangai dan ciri-ciri orang munafik. Jangan pernah jadikan orang munafik sebagai teman. Jadi kalau ada orang munafik yang hatinya berpihak pada musuh, jangan pernah jadikan orang seperti ini sebagai teman. Begitu juga negara yang berpihak pada musuh, kita diharamkan untuk bekerja sama bersama mereka. Oleh karena itu mengkhawatirkan sangat ya, kalau sampai Indonesia bekerja sama dengan Trump saat ini, mengizinkan wilayah udara Indonesia untuk dilintasi oleh pesawat-pesawat bomber mereka, yang mengkhawatirkan kita akan menjadi proksi yang berada di barisan paling depan menghadapi apa? Musuh Amerika. Tujuan Amerika jelas, bahwa di saat dia menguasai wilayah Indonesia secara menyeluruh sebagaimana yang diucapkan Trump, bahwasanya Presiden Indonesia telah memberikan akses seluas-luasnya bagi Amerika. Amerika punya musuh besar, diantaranya Cina. Oleh karena itu, Lautan Cina Selatan merupakan wilayah yang diperebutkan antara Cina sama Amerika karena strateginya yang amat penting. Nah, kalau seandainya terjadi peperangan antara Cina dan Amerika, sedangkan kita berpihak kepada Amerika bukan lagi non-blok, bebas dan aktif menjadi penengah yang baik, maka yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi lantaran serangan, kita yang bakal diserang. Sebagaimana negara Teluk, Saudi Arabia dengan bodoh ya, rela untuk menjadi proksi Amerika, akhir suatu serangan datang karena mereka menyediakan pangkalan-pangkalan untuk Amerika, mereka diserang.
Jadi kalau seandainya Indonesia tidak lagi seperti dulu, bebas, aktif, sebagaimana non-blok, mereka hanya bertindak berdasarkan kebenaran, keadilan. Bebas tidak terikat artinya, sedangkan aktif dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Maka kita yang akan menjadi sasaran tembak, yang akan menjadi sasaran serangan di saat Amerika berhadapan dengan China. Dan bisa saja wilayah udara Indonesia, ya, bahkan bisa saja mereka meminta pangkalan sebagaimana yang mereka minta di Biak maupun di Natuna. Bisa saja mereka minta pangkalan untuk mengisi bahan bakar pesawat mereka yang melintas. Tidak perlu dari Amerika, dari Diego Garcia di Samudra India. Bisa menjadi pangkalan mereka, merupakan pangkalan Amerika bersama Inggris. Jadi yang terbaik bagi Indonesia, kita kembali ke asal, bebas, ya, tidak memblok kemanapun juga, aktif dalam menyuarakan kebenaran, keadilan dari sikap Indonesia yang terpuji. Jangan kita merelakan diri kita menjadi antek, menjadi proksi. Sewaktu datang serangan, kita yang babak belur, sedangkan Amerika apa? Aman. Jadi kita harus menjaga negeri kita. Kita berharap mudah-mudahan Bapak Presiden kita, Bapak Syafri Samsudin, yang bertemu dengan Trump, mudah-mudahan jangan sampai melakukan perbuatan yang menjerumuskan bangsa negara menuju kehancuran. Alhamdulillah negara kita subur, kaya raya, kemudian masa bertaninya panjang karena tidak ada musim dingin. Sungainya begitu banyak, kekayaan alamnya, apalagi yang kita harapkan. Asal kita kelola negeri kita dengan baik, insya Allah kita akan bangkit dan maju. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa betul-betul setia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Dan kita juga berjuang untuk menaburkan rahmat, menegakkan keadilan. Walaupun terhadap orang di luar Islam, selagi mereka tidak memusuhi kita, memerangi kita, kita merupakan orang-orang yang ingin berjuang demi kebenaran dan keadilan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Boleh bertanya Ustaz? Boleh, satu deh ya, silakan. Kemarin dijelaskan dari ayat 3 sampai 4 dan terakhir sekarang sampai ayat ke-8. Yang pertama-tama saya bertanya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Itu bagaimana bisa Rasulullah itu bisa dijelaskan, sedangkan Rasulullah maha mengetahui dan sangat kasar terhadap orang-orang yang munafik. Kenapa di sini Allah mengatakan bahwasanya bila mana orang-orang munafik berbicara dengan santun, dengan kita bisa Rasulullah terpengaruh. Sedangkan di alam terbuka ini kita bisa mengetahui psikologi fisik, bahasa tubuh aja kita mengerti Ustaz. Orang munafik, orang bodoh atau orang pintar kita bisa mengerti. Kenapa Allah di sini menekankan kepada Rasulullah? Baik. Kedua Ustaz ya, di sini yaquluna la in raja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-'addu minha adal walillahi al-'izzatu wa lirrasul wal mu'minin. Kenapa di sini dijelaskan Rasul dan Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin itu kemuliaan, tapi kenyataan di publik ayom ini tidak sama sekali nampak di kemuliaan itu bagi orang-orang mukmin, tapi kebanyakan orang munafik. Tiga Ustaz, kenapa di sini dikatakan dalam hadis ini ada gulam itu tapi bisa dipercaya dengan komunikasi kepada Rasulullah untuk menyampaikan berita kejadian-kejadian itu. Itu di sini gulam itu anak kecil. Ukuran anak kecil ini sampai sejauh mana Ustaz yang bisa dipercaya? Terima kasih Ustaz. Baik. Ketika Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, di sini bukan hanya untuk Rasul tapi likulli mukhatab, untuk siapa saja orang yang beriman ya, yang mendengarkan sapaan Allah ini, peringatan. Jadi kalau kamu lihat orang penampilannya begitu menarik, mempesona, bicaranya juga betul-betul luar biasa, apalagi pendidikan mereka tinggi. Tapi perhatikan di mana dia berdiri. Kalau dia berdiri bersama musuh-musuh Allah dan kaum muslimin, kamu kan tahu siapa ini orang.
Jadi kata tu'jibuka di sini ya, bukan hanya untuk Rasul tapi likulli mukhatab. Sebagai contoh, qul huwallahu ahad. Apakah hanya untuk Rasul? Likulli mukhatab, untuk setiap orang yang beriman. Qul huwallahu ahad. Allah enggak mengatakan tu'jibukum, tapi dengan tu'jibuka di sini menjelaskan bagaimana penampilannya begitu menarik, menawan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya tahu mereka. Tapi dengan ciri-ciri ini kita diberikan peringatan oleh Allah. Di antaranya kalau berbicara berdusta, kalau berjanji tidak menepati janjinya, kalau diberikan amanat khianat. 3 sifat ini kalau kita perhatikan ternyata banyak terdapat di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai orang Islam di negeri kita ini. Jangankan orang awam. Ustadz, ulama saja banyak yang seperti ini. Jadi kalau kita bukan karena pertolongan Allah, wal'iyadzubillah, bisa-bisa kita ini tercakup dari orang-orang munafik. Maka kita harus terus mawas diri, muhasabah, jangan melihat diri kita besar. Apalagi kalau banyak pengikut kita, banyak pendengar kita, akhirnya membuat kita terlena beranggapan kebenaran diukur dengan kita, bukan kita diukur dengan kebenaran. Maka banyak ustadz-ustadz yang viral. Begitu mereka viral, pada saat itu setan langsung meniupkan kebanggaan, kesombongan buat dirinya. Apalagi mulai dia menghasilkan uang, mulai cara hidupnya berubah. Maka pada saat itu dia merupakan mangsa dan juga alat syaitan yang empuk dipergunakan untuk menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Adapun berkaitan dengan ayat walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ini janji Allah untuk al-mu'minin. Siapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ini janji untuk orang yang beriman kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan dia rela mengadakan jual beli bersama Allah. Jiwa dan harta mereka persembahkan. Berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Ini janji berlaku untuk mereka. Bukan berlaku untuk apa? Untuk orang Islam yang berubah-ubah seperti bunglon. Yatalawwanu bilaunil ina. Bisa berubah coklat, bisa berubah hijau. Cepat berubah. Apalagi kalau lihat uang, subhanallah. Bisa berubah warnanya biru, warnanya merah. Ya. Semua itu menggambarkan bagaimana orang ini begitu diuji sedikit, sikapnya berubah. Nah ini kita jumpai di tengah-tengah kita banyak yang seperti ini. Jadi janji Allah hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, tidak berlaku untuk orang munafik atau mereka-mereka yang dengan gampang menjual agama mereka dengan harga yang murah. Yang ketiga apa tadi ketiga? Gulam. Nah, Batasan-batasan gulam. ketika Zaid bin Arqam datang kepada Rasulullah SAW memberikan kabar, memang dia masih kanak-kanak lah. Artinya belum dewasa pada saat itu. Kata gulam itu umur 14-13 tahun pun masih gulam. Seperti Ibnu Abbas ya, yang diboncengi oleh Rasulullah SAW berikan nasihat kepadanya. Kesaksian gulam itu ya, tidak dapat diterima secara mutlak. Tapi Zaid bin Arqam ini orang yang dikenal baik, ya, dikenal juga lurus ya, dan dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah tidak langsung tidak langsung sama sekali melakukan vonis terhadap Ibnu Ubay. Kemudian ketika Ibnu Ubay bersumpah-sumpah di hadapan Rasulullah juga tidak langsung menerima sumpah tersebut. Sampai datang wahyu dari Allah membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam. Jadi Rasulullah ya'tamidu al-ayah. Terhadap wahyu Allah. Sedangkan apa yang disampaikan Zaid bin Arqam sebagai pertimbangan. Tapi nggak dijadikan sebagai kesaksian ya, yang melahirkan keputusan. Sampai datang ayat Al-Quran, baru pada saat itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, hadzal ladzi aufa lillahi biudhuni. Sebelumnya Rasulullah jadikan sebagai pertimbangan. Lalu dia melihat bagaimana kira-kira situasi di tengah masyarakat. Keresahan mulai muncul, akhirnya Rasulullah perintahkan untuk membongkar kemah dan berangkat. Artinya kalau kita berhadapan dengan kasus ini, jangan langsung kita percaya. Jangan langsung kita
percaya, tapi sebagai pertimbangan sambil berhati-hati sampai terlihat bukti. Oleh karena itu Allah ingatkan, fatabayyanu. Buktikan, klarifikasi dulu sampai terlihat bukti yang jelas. Jangan kita memvonis satu kaum tanpa dasar kebenaran. Bisa aja anak salah mendengar. Bisa aja apa? Salah mendengar, tapi bisa juga benar. Ini perlu menjadi pertimbangan dan kehati-hatian buat kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik. Haidar, kita sudah jawab pertanyaan antum ya, kemarin tuh. Kemudian berkaitan dengan Abu Janda juga, kita sudah berikan jawaban yang melecehkan, narasinya dalam melecehkan dan menghina ayat-ayat Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran ya, berisikan ayat-ayat yang menunjukkan Islam haus darah, sedangkan Injil tidak. Kita sudah jawab bersama Ustaz Hamzah, insya Allah bisa antum saksikan tayangannya nanti. Fadhil Ustaz Hamzah. نعم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقابتنا في ديننا آمين. وعلى الكتر مثال ذكر رب وفقنا ووفقهم لما تحبه ونفعنا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أتقيا علما آمين. الله بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك آمين يا رب. واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المرون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى وعن الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاعه وعلى الآل الكرام الشرفة وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين.